Kali ini kita akan membahas tentang hukum perbandingan tetap atau yang dikenal dengan hukum Proust. Jadi dikemukakan oleh seorang ahli kimia Prancis yang dinamakan Joseph Louis Proust. Jadi dia lahir ini tahun 1754 sampai 1826. Hukum ini ditemukan sekitar tahun 1799. Jadi beliau mencoba menggabungkan hidrogen dan oksigen untuk membentuk air. Ternyata beliau mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa perbandingan massa unsur hidrogen dan oksigen dalam senyawa air itu adalah selalu tetap. Jadi senyawa yang sama meskipun berasal dari unsur sumber yang berbeda atau dibuat dengan cara yang berbeda, ternyata mempunyai komposisi yang sama. Jadi pernyataan ini dikenal dengan hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Untuk membuktikan hukum ini kita bisa mengambil contoh dari tabel massa hidrogen dan massa oksigen untuk membentuk massa air sebagai berikut. Ya, perhatikan di tabel berikut. Di sini ada massa hidrogen dalam gram, massa oksigen dalam gram, massa H2O yang terbentuk dalam gram juga. Lalu kita akan menguji apakah ada sisa dari hidrogen dan oksigen. Dari air yang tersusun dari unsur hidrogen dan oksigen itu perbandingannya selalu 1:8. Artinya 1 gram hidrogen selalu 1 gram oksigen, 8 gram oksigen juga yang dibutuhkan untuk membentuk 9 gram air. Lalu sisanya tidak ada. Seperti itu. Lalu kita mencoba memvariasikan bagaimana kalau misalnya 2 gram hidrogen kita reaksikan dengan oksigen 8 gram, kira-kira air yang terbentuk berapa gram? Jadi kalau misalnya hidrogen ini kita reaksikan dengan oksigen akan menghasilkan air 2 gram hidrogennya, 8 gram airnya, kira-kira yang terbentuk H2O berapa gram. Jadi kalau di sini kita bisa melihat perbandingan air selalu 1:8 hidrogen dan oksigennya. Jadi di sini akan terbentuk 9 gram H2O, tetap 9 gram. Mengapa? Karena walaupun dibuat 2 gram, 8 gram, tetap yang bereaksi hanya 1 gram, 1 bagian dari 2 ini. Jadi kita tetap jumlahkan 1 tambah 8, 9. Lalu satunya mana? Dia akan menjadi sisa. Apanya yang sisa? Gas hidrogen yang sisa. Jadi 1 gram gas hidrogen sisa. Yang gas hidrogen yang digunakan hanya 1 gram. Bagaimana kalau misalnya 1 gram hidrogen, 9 gram oksigen yang direaksikan, maka yang terbentuk bukan 10 gram, tetap 9 gram. Mengapa? Karena yang perbandingannya selalu 1:8. Sehingga di sini yang digunakan haruslah 8 gram saja. 8 gram saja. Jadi 1 tambah 8, 9. Hidrogennya bersisa berapa? 1 gram gas hidrogen, oksigen, Jadi oksigennya bersisa 1 gram. Bagaimana kalau misalnya kita buat di sini 18 gram yang terbentuk hidrogen? Kira-kira berapa massa oksigen dan berapa massa hidrogen yang digunakan, yang diperlukan untuk membentuk 18 gas massa H2O? Jadi karena perbandingannya 1:8, 8 bagian untuk massa oksigen, berarti 8/9 dikali 18. Jadi 18 bagi 9 itu hasilnya 2. 2 kali 8,
16. Berarti yang dibutuhkan massa oksigennya haruslah 16 gram. Kalau di sini berapa gram? Berarti dia milihnya perbandingannya 1. Berarti 1/9 dikali 18 sama dengan 18 bagi 9, jawabannya adalah 2 kali 1 2. Berarti yang dibutuhkan gas H2-nya adalah 2. Seperti itu. Kita menuju ke contoh soal berikutnya. Di sini adalah ada senyawa besi 2 sulfida terbentuk dari unsur besi dan unsur belerang. Jadi katanya besi 2 sulfida ini ada reaksi besi ditambah belerang menghasilkan besi 2 sulfida. Jadi untuk membuat senyawa besi 2 sulfida dengan massa 100 gram, perbandingannya itu selalu katanya 7/4. 7 gram untuk besinya, 4 gram untuk belerangnya. Kira-kira kalau misalnya 7/4 itu di sini berapa gram? Kalau 7 gram ini tambah ini berapa gram? Berarti 11 gram ya. Bagaimana kalau misalnya 100 gram FeS yang terbentuk? Kira-kira berapa gram belerang yang digunakan dan berapa gram besi yang digunakan? Jadi di sini bisa kita pakai perbandingan ini tadi selalu 7/4. Jadi untuk belerang dia 4 per ini koefisiennya 11 ya, dikali 100. Begitupun juga untuk Fe 7 bagian per 11 dikali 100. Jadi jawabannya seperti ini. Ini dia. Kalau misalnya 7 massa besi Fe 7 bagian per 11 kali 100 itu hasilnya 63,63 gram, dan massa belerang yang diperlukan 4/11 kali 100 36,37 gram. Ya, demikianlah. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.